Right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gametogenesis pada tumbuhan. Pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit, diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametopit. Gametopit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora, sel kelamin tumbuhan. Pada sel kelamin tumbuhan ini terbagi atas dua, yakni sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang mekanisme proses dalam tahap-tahap pembentuk sel kelamin tumbuhan untuk proses pembuahan sel kelamin jantan dan betina, yang sel-sel kelamin tersebut dihasilkan oleh alat-alat kelamin yang terbentuk setelah organisme dewasa. Dalam proses pembentukan sel kelamin ini disebut dengan gametogenesis. Pada gametogenesis ini meliputi pembentukan sperma, spermatogenesis, dan pembentukan telur dan ovum, oogenesis. Proses pembentukan gametogenesis pada tumbuhan. Dalam proses pembentukan gamet jantan benang sari terdiri dari beberapa tahap. Untuk lebih jelasnya, simak uraian berikut. Yang pertama adalah mikrosporogenesis. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan yang berupa benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari atau antera. Di dalam kepala sari dihasilkan mikrosporid yang diploid. Mikrosporid ini akan membelah secara meiosis menghasilkan 2 mikrospora yang haploid. Selanjutnya, masing-masing mikrospora membelah lagi sehingga dihasilkan 4 mikrospora yang tetap mengelompok menjadi 1. Selanjutnya, nukleus dari setiap mikrospora membelah menjadi 2 nukleus haploid. Peristiwa ini disebut karyokinesis. Nukleus yang satu disebut nukleus saluran serbuk sari, yang lain disebut nukleus generatif. Setelah serbuk sari terbentuk, nukleus generatif akan membelah secara mitosis menghasilkan 2 nukleus sperma atau spermatogen. Sedangkan nukleus saluran serbuk sari yang masak akan menjadi 3 nukleus haploid, yaitu 1 nukleus saluran serbuk sari dan 2 spermatogen. Spermatogen ini akan masuk menjadi spermatozoid. Yang kedua adalah megasporogenesis. Sel telur atau ovum berasal dari sel induk atau megasporosi yang diploid. Sel ini terdapat dalam ovarium natu bakal buah. Mula-mula megasporosit membelah meiosis menghasilkan 2 sel haploid. Selanjutnya masing-masing sel haploid membelah sekali lagi sehingga seluruhnya dihasilkan 4 megaspora yang haploid yang tersusun berderetan. 3 megaspora akan mengalami degenerasi sehingga mati, sedangkan 1 megaspora lainnya akan tetap hidup dan akan membelah meiosis menghasilkan 2 megaspora haploid. Masing-masing megaspora akan bergerak ke daerah kutub yang berlawanan, yang satu akan menuju kalaza, sedangkan yang lainnya menuju mikrofil. Selanjutnya, masing-masing megaspora membelah 2 kali berurutan tanpa diikuti pembelahan sitoplasma sel, sehingga di dalam sel terdapat 8 inti haploid. Sel besar tempat pembentukan megaspora ini disebut kandung lembaga muda yang dilindungi oleh kulit, yang pada salah satu ujungnya bercelah disebut mikrofil. Ini merupakan tempat masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Selanjutnya, satu inti yang dekat mikrofil menuju ke tengah kandung lembaga, bergabung dengan satu inti yang berasal dari kalaza, membentuk megagametosit. 3 inti yang tertinggal di daerah kalaza disebut antipoda,
akan mengalami degenerasi dan akan mati. 3 inti yang berada di daerah mikrofil yang tengah menjadi sel telur atau ovum, sedangkan pengapitnya disebut sinergit. Sinergit ini juga akan mengalami degenerasi dan mati. Setelah terbentuk ovum dan megagametosit, berarti kantung lembaga sudah masak dan siap dibuahi. Pada tumbuhan biji tertutup, terjadi pembuahan ganda, spermatozoid yang masuk ke dalam kandung lembaga. Dari setiap 10 serbuk sari ada 2 buah. Yang satu membuahi ovum menghasilkan zigot, sedangkan spermatozoid yang membuahi megagametosit menghasilkan calon endosperma. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.